Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Laili Widianti, peserta BIMTEK Kepala Laboratorium Universitas Pendidikan Indonesia gelombang 42 dengan nomor peserta 42040. Pada video kali ini merupakan pemenuhan tugas 6B Manajemen Laboratorium Komputer berbasis aplikasi dengan instruktur Bapak Jajang Kusnendar, Magister Teknik. Untuk sistematika tugas, yang pertama perkenalan, yang kedua gambaran umum Feyon, yang ketiga persiapan download, yang keempat 5 tahapan dalam monitoring menggunakan Feyon, yang kelima penjelasan konfigurasi master, yang keenam penjelasan konfigurasi klien, yang ketujuh demo monitoring, dan yang kedelapan penutup. Aplikasi manajemen laboratorium yang akan kita gunakan adalah Feyon, di mana Feyon memiliki dua kemampuan, yaitu monitoring dan controlling. Monitoring bisa dilakukan untuk semua laboratorium, semua komputer klien yang terhubung dan telah terkonfigurasi dapat dipantau. Sedangkan controlling juga bisa dilakukan untuk semua laboratorium, di mana semua komputer klien yang terhubung dan telah terkonfigurasi dapat dikontrol. Aplikasi manajemen laboratorium komputer adalah aplikasi yang memiliki kemampuan atau fitur untuk mengelola komputer-komputer, di mana komputer sebagai pengelola disebut sebagai komputer server, akan melakukan monitoring terhadap komputer-komputer yang akan dikelolanya secara jarak jauh atau istilahnya di remote. Komputer-komputer yang dimonitor ini selanjutnya disebut komputer klien. Kemampuan untuk melakukan monitoring ini dengan syarat bahwa komputer-komputer tersebut saling terhubung satu sama lain dalam satu jaringan komputer, baik melalui kabel atau nirkabel. Fitur-fitur Feyon ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah fitur monitoring, di mana dalam mode ini Anda memiliki gambaran umum dari semua komputer dan melihat konten layar mereka dalam gambar mini. Yang kedua, fitur full screen demo atau Windows Demo. Pada mode ini, Anda dapat menggunakan mode demonstrasi atau mode demo untuk memulai presentasi. Fitur yang ketiga adalah fitur lock, di mana semua perangkat masukan di komputer siswa terkunci. Komputer kemudian tidak dapat lagi digunakan oleh siswa. Yang keempat, remote view dan remote control, di mana Anda bisa menyaksikan aktivitas di komputer secara detail atau mengintervensi diri sendiri. Yang kelima, fitur power on, reboot, power down. Artinya, Anda dapat menyalakan, memulai ulang, atau mematikan komputer dari jarak jauh. Dan fitur yang keenam adalah text message, di mana kita dapat mengirim pesan teks ke individu atau semua peserta. Fitur Feyon yang lainnya adalah run program, yaitu menjalankan program, di mana Anda dapat menggunakan fitur jalankan program di toolbar. Fitur selanjutnya adalah fitur open website, di mana kita bisa membuka website. Jika ingin semua siswa membuka situs website tertentu, dapat secara otomatis mengizinkan situs web itu terbuka di semua komputer. Fitur selanjutnya adalah fitur file transfer atau pengiriman file. Anda dapat dengan mudah mentransfer file ke semua siswa dan secara opsional membuka file yang ditransfer sesudahnya. Dan fitur yang terakhir adalah fitur screenshot, di mana kita memungkinkan menyimpan konten layar saat ini dari satu atau semua komputer dalam file gambar. Persyaratan hardware dan software, di mana setidaknya
2 GB RAM, Xeon Master memerlukan 20-30 MB per komputer klien. Sangat disarankan bergantung pada resolusi layar klien. Kemudian, sistem multi-inti 2-4 inti CPU. Sedangkan untuk sistem software dianjurkan Windows-nya Windows 7, 8 atau 10, 32 bit atau 62 bit. Atau bisa juga menggunakan Linux, Debian 9 atau di atasnya, Ubuntu 16.04 atau di atasnya, OpenSUSE 42.2 atau di atasnya, Fedora 24 atau di atasnya, CentOS 7.3 atau di atasnya. Sebelum menginstal Xeon, kita perlu memperhatikan sistem operasional komputer baik untuk server maupun klien. Di sini sebagai contoh, sistem operasional untuk laptop yang digunakan sebagai komputer server adalah 64 bit. Sedangkan untuk komputer klien kita perlu memperhatikan nama komputer atau device name yang perlu kita catat secara persis. Untuk mendownload aplikasi Xeon, kita bisa masuk melalui link sebagai berikut. Kita bisa memperhatikan berdasarkan sistem operasi yang kita gunakan pada komputer klien maupun komputer server. Perbedaan pada saat instalasi komputer master atau pemantau dengan komputer klien atau yang dipantau terletak pada tanda centang. Untuk komputer master, centang kedua komponen ini, sedangkan untuk komputer klien hanya satu yang dicentang. Untuk mengetahui sistem operasi laptop yang akan kita gunakan untuk komputer master, kita klik kanan pada desktop, kemudian pilih personalize, kemudian kita pilih sistem, selanjutnya kita pilih tentang, dan kita bisa melihat laptop yang akan kita gunakan, kemudian sistem operasi yang berlaku di dalam laptop tersebut. Kita install aplikasi Xeon. Selanjutnya akan muncul seperti ini. Kita ubah dari log on authentication menjadi key file authentication, kemudian kita apply. Oke, setelah itu kita autentik. Kita export key. Oke, kita simpan. Oke, kita save dulu. Untuk melakukan konfigurasi pada komputer master, langkah yang pertama adalah kita memilih general, kemudian pada autentikasi, di sini kita mengubah yang tadinya logon authentication, kita ganti menjadi key file authentication. Selanjutnya setelah kita memilih key file authentication, kita masuk ke dalam authentication key. Nah, di sini karena saya sudah membuat
Ketika kita belum membuat, maka yang pertama kita pilih adalah create key pair. Setelah kita lakukan itu, kemudian akan muncul seperti ini. Ada dua, yang pertama adalah privat, yang kedua adalah public. Setelah itu, kita akan lakukan export key dan kita simpan ke dalam flash disk ataupun kita bisa kirim melalui WhatsApp. Langkah selanjutnya setelah kita ekspor key, kita masuk ke location dan komputer. Di sini yang akan kita lakukan, kalau sebelumnya di sini akan kosong, kita scroll ke bawah, kita pilih plus atau tambahkan atau add new location. Kemudian kita beri nama sesuai dengan nama lab yang kita inginkan. Setelah itu akan muncul di sini kosong, jadi kita double klik, kemudian kita isikan nama komputer klien sesuai dengan nama yang ada pada pengaturan. Cara mengecek nama komputer klien, yang pertama kita masuk, kita klik kanan, kita pilih personalize, kemudian kita pilih home. Dari home kita akan melihat di about. Ini adalah nama dari komputer klien yang akan kita masukkan ke komputer master di sini. Kita bisa copy paste, kita kirim ke WhatsApp boleh untuk memudahkan agar tidak salah dalam pengetikan. Setelah itu kita double klik di sini, copy, kemudian kita pastekan di sini sehingga nama di sini dengan host address-nya namanya sama. Setelah itu kita pilih apply. Setelah kita melakukan konfigurasi di komputer master, maka langkah selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi di komputer klien. Langkahnya sama ketika kita ingin mengkonfigurasi di komputer master, hanya saja pada saat awal kita menginstal hanya kita mencentang satu di bagian yang paling bawah. Setelah kita menginstal Feyon di komputer klien, maka kita akan muncul seperti ini. Di bagian general atau umum, kita akan memilih dan mengganti authentication metodenya yang tadinya logon authentication menjadi key file authentication. Setelah kita pilih, kita masuk ke kunci autentikasi. Langkah selanjutnya, kita bisa mengimpor kunci yang filenya sudah kita download atau bisa kita gunakan flash disk. Kita pilih di sini lilypublic.key.pem. Kita open, nanti akan muncul seperti ini. Setelah itu kita pilih, jangan lupa kita memilih apply. Konfigurasi komputer klien sudah selesai. Langkah selanjutnya di komputer master kita membuka Feyon Master. Di sini akan muncul di monitor bahwa kita sudah bisa memonitor komputer klien. Ada beberapa hal yang bisa kita buktikan. Kita bisa buka di sini bahwa di komputer klien dengan komputer master kita bisa sama. Kita bisa buka aplikasi yang lain. Maka secara otomatis komputer master juga akan muncul layar yang sama dengan komputer klien. Kita akan mencoba memanfaatkan Feyon Master ini untuk melakukan demo atau presentasi ke komputer klien. Semua komputer klien yang terhubung dengan komputer master akan muncul demo yang sama. Di sini saya akan mencoba share screen in full screen mode. Di sini muncul hal yang sama di komputer klien. Jadi ketika kita memasukkan informasi Feyon, maka di komputer klien juga akan muncul hal yang sama seperti di komputer master. Ini adalah guna dari demo, kita bisa manfaatkan untuk melakukan
pembelajaran sehingga peserta didik bisa memantau dari komputer atau laptop masing-masing. Selanjutnya, kita bisa stop demo. Kita juga bisa melakukan penguncian pada komputer klien secara total dengan cara kita memilih lock atau kunci komputer klien. Di sini ada keterangan lock. Kita pilih, maka secara otomatis komputer klien akan terkunci dan tidak bisa diakses oleh peserta didik. Kita juga bisa membuka kunci tersebut dengan memilih unlock. Kita akan mencoba menggunakan remote view. Di sini kita bisa melihat dengan cara memilih dulu laptop yang ingin kita lihat, maka kemudian kita pilih remote view. Maka semua aktivitas yang ada di laptop klien atau komputer klien bisa kita pantau dan kita amati. Ya. Selanjutnya kita bisa menutup remote view. Fitur lain yang bisa kita manfaatkan pada Feyon yang selanjutnya adalah remote control. Kita dapat mengontrol aktivitas pada laptop atau komputer klien dengan cara kita memilih komputer klien yang kita inginkan, kemudian kita memilih remote control. Setelah itu kita bisa mengakses dan kita bisa menutup aktivitas apapun yang ada di komputer klien melalui komputer master. Fitur selanjutnya yang tersedia pada Feyon Master yaitu Reboot. Di sini kita bisa memilih ini untuk merestart komputer klien. Dengan menggunakan fitur ini kita bisa merestart komputer klien melalui komputer master. Di sini nampak pada komputer klien secara otomatis terestart. Setelah komputer klien terestart dan menyala kembali, kita akan mencoba memilih dan menggunakan fitur power down, atau kita akan mematikan komputer klien secara otomatis melalui komputer master. Di sini terlihat tanpa kita sentuh, komputer klien secara otomatis mati. Cara menghidupkan kembali, maka kita bisa menggunakan power on. Kita bisa menggunakan fitur kontrol untuk mengakses komputer klien melalui komputer master. Kita juga bisa login di komputer. Fitur lainnya yang bisa kita manfaatkan yaitu text message. Dengan cara kita memilih komputer klien yang ingin kita kirimkan pesan, kemudian kita pilih text message-nya, kemudian kita isikan sesuai dengan pesan yang ingin kita sampaikan kepada peserta didik melalui komputer klien masing-masing. Di sini saya sudah menuliskannya. Maka akan otomatis terkirim di komputer klien. Di sini akan terkirim di komputer klien sesuai dengan pesan yang sudah kita kirimkan sebelumnya. Kita juga bisa
menggunakan fitur Start Application, kita bisa menggunakan Open Website, kita bisa menggunakan fitur File Transfer untuk mengirimkan file dari komputer master ke komputer klien. Berikut adalah referensi yang kita gunakan pada video kali ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.